pagarnya NU dan bangsa. Menjaga Indonesia adalah kewajiban bagi kita. Menjaga Nahdlatul Ulama adalah tujuan lahirnya kita. Menjaga marwah bangsa adalah laku lampah kita. Inilah Pencak Silat Padang Nusa. Ditandur ning kebon aku ono cleret tiba nyemplung mbok ira kembangi opo اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار.
الحجة. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. أما بعد، subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Wa qala ta'ala i'malu ala Dawud syukra. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wa nakhussu khususan bidzikri mudirul ma'had Baitul Hikmah, Fadilatul Mukarram, guru kita Asy-Syaikh Kiai Haji Busra Karim beserta keluarga, Rois Suriah dan para wakil-wakil Rois Suriah, Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Juhadi Muhammad Sarjana Hukum beserta jajaran Tanfidiyah, Rois Suriah, PC seluruh PC se-Jawa Barat, termasuk juga ketua-ketua Tanfidiyah seluruh PC-PC seluruh Jawa Barat, Khatib Suriah, mohon maaf agak terlambat, padahal beliau tadi yang membimbing saya sampai atas panggung. Sebenarnya jadwal beliau ini, Pak Wakil Ketua Sekretaris, Bapak Anggota Dewan, ini guru saya Pak Kiai Haji Dr. Wahidi. Beliau masih ingat saya masih ketua PCNU Subang. Beliau sudah ketua, dan ketika konferensi di Subang beliau hadir alhamdulillah, dan ada beberapa petuah ketika saya diangkat jadi ketua PCNU. Dan beliau juga adalah mantan wakil Bupati Indramayu, itu yang saya paling terkesan. Karena setiap saya diundang ceramah di Indramayu, di samping diamplopi oleh panitia, diamplopi oleh wakil bupati. Itu yang tidak mungkin saya akan lupakan. Mudah-mudahan hari ini pun terjadi insya Allah. Jadi Pak Kiai Busro tidak usah repot-repot karena ada beliau. Kemudian anggota dewan juga dari Jawa Barat, izin saya baru kenal, jadi tidak mampu untuk bisa menyebutkan namanya. Pak Karo yang mewakili Pak KDM, tapi kalau ganteng-gantengan beliau, insya Allah. Dan kalau saya sering lihat beliau, karena saya ini termasuk mustahik, sering disantuni oleh Pak Karo ini. Alhamdulillah, saya yakin ibu-ibu kalau sudah
dapat santunan dari beliau itu lebih senang didatangi oleh beliau ketimbang Pak KDM. Dan tampaknya hari ini pun tidak mungkin meninggalkan tempat ini sebelum memberikan sesuatu ke pesantren Baitul Hikmah ini. Maaf Pak Karo, ini biasa guyonan warga NU. Bapak Pangdam 3 Siliwangi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kolonel Satria Safriadi Ven SPD. Beliau sebagai Kabintal. Baru beberapa hari yang lalu, hari Ahad kalau tidak salah, kita juga ketemu menghadiri acara Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Sumedang. Kemudian guru saya Ketua Basnas, jangan sampai dilupakan beliau. Ini adalah sesepuh saya, guru saya, mengajari urusan Basnas. Kayak saya juga karena mantan Ketua Basnas di Subang. Alhamdulillah banyak membantu saya ketika beliau menjadi Ketua Basnas 5 tahun yang lalu. Pesantren saya sering disumbang oleh beliau. Mungkin Pak Kiai Busro itu belum tahu, saya kasih tahu sekarang supaya sering-sering berdekatan dengan Pak Dr. Kiai Haji Anang Jauharuddin. Kemudian siapa lagi yang belum saya sebut? Muslimat, Masya Allah. Betul kata Pak Kiai Juhadi, tanpa muslimat NU kurang rame. Hidup muslimat. Muslimat harga mati. NKRI harga mati maksudnya. Mohon maaf para pejuang-pejuang, mantan-mantan ketua dan Rois Suriah Jawa Barat dari tahun berapa sampai tahun berapa. Yang saya ingat hanya Pak Wahidi dengan Pak Kiai yang berjanggut, yang tadi yang mewakili ibu itu, Kiai Hafid Usman. Insya Allah luar biasa. Saya masih ingat selalu beliau-beliau. Ansor, ketua Ansor juga tadi hadir. Cuman tidak kebagian tempat di depan tapi di belakang, tapi nggak tahu sekarang kemana. Kemudian para santri Baitul Hikmah, Fatayat belum saya sebut, mohon maaf. Padahal sudah luar biasa. Terima kasih Fatayat. Terima kasih juga kepada IPNU, IPPNU, Ansor, santri-santri Baitul Hikmah, Mahasantri, Sekolah Tinggi Agama Islam Saifuddin Zuhri. Alhamdulillah ini pondok ini sudah ada perguruan tingginya, luar biasa. Ini perjuangan daripada Kiai Busro Karim ini. Bapak Ibu, saya ini didaulat oleh Pak Kiai Busro untuk tampil ke depan. Konon katanya dulu diundang nggak pernah datang, padahal baru sekali nggak datang, karena memang ngundangnya cuma sekali. Kebetulan waktu itu saya ada acara di luar. Pokoknya mumpung di sini wajibul kudu, nah kira-kira begitulah. Kalau tidak, itu kalau tidak ini bahaya. Ini bahasa yang membahayakan kalau sudah keluar dari seorang kiai pesantren Baitul Hikmah ini. Maka saya yang tadinya pulang mendampingi Rois digagalkan demi ucapan ataupun fatwa beliau ini. Tapi jangan takut Pak Kiai, sudah ada Pak Wahidi, jadi kalem aja. Bu, lanjut. Inilah bedanya dengan ibu-ibu di Subang. Kalau ibu-ibu di Subang saya tanya lanjut, terserah Kiai. Di sana ibu-ibunya nggak ada yang berani merintah Kiai, takut kualat. Ternyata ibu-ibu di sekitar Salopa ini berani-berani.
Lanjut. Ini kurang ajarnya. Bapak Ibu, ayat yang tadi saya sampaikan merupakan dasar saya untuk menyampaikan ceramah 100 tahun NU. Dalam surat Al-Furqan 62 Allah mengatakan di sana, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar. Allahnya tidak seperti Pak Kiai Mukmin tadi. Mentang-mentang saya bukan juara MTQ. Padahal saya pun pernah jadi juara MTQ hanya tingkat RT. Peserta 7 orang, yang 4 itu tidak datang, kemudian yang 2 murid saya, akhirnya sayalah yang menjadi juara. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar. Liman arada an yadhakkar aw arada syukura. Allah jadikan siang dan malam itu secara bergantian. Untuk apa? Yang pertama kata Allah, li ayyadzakkar, untuk berzikir, untuk mengingat. Kemudian kata Allah yang selanjutnya, liman ayyadzakkar au arada syukura. Yang kedua adalah untuk bersyukur. Ini yang saya urai, insya Allah kurang lebih jam 2 selesai. Sinyal masih kuat? Baterai bagus? Pulsa ada? Lanjut? 2 kali merentah aing tes. Yang pertama ayat zakar, untuk mengingat. Di sini untuk mengingat itu bukan mengingat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi untuk mengingat yang di dalamnya maknanya mengevaluasi itu setiap siang dan malam. Apa yang kita kerjakan pada siang hari dievaluasi, diingat oleh kita nanti malam, dan apa yang kita lakukan semalam itu dievaluasi ketika pagi datang. Kenapa kita perlu mengevaluasi sedemikian dekatnya waktu? Untuk meminimalisir kesalahan, ketidakbaikan, ketidakpasan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kita evaluasi supaya paginya yang kita lakukan semalam itu, paginya kita benarkan untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Halo? Nah sekarang diantara mengingat itu adalah mengingat sejarah. Kita ini adalah Nahdliyin. Kita tidak mungkin mengamalkan ilmu-ilmu keagamaan versi Ahlus Sunnah An-Nahdiyah tanpa ada guru-guru kita, tanpa ada perjuangan ulama-ulama kita pada masa lampau. Kita sudah 100 tahun. Kita lebih hebat, lebih cepat, lebih tua berdirinya NU daripada Indonesia merdeka. Betul atau tidak? Kalau Indonesia kalau nggak salah merdekanya baru 81 tahun. Artinya menuju 100 tahun nunggu 19 tahun lagi. Halo? Jadi nanti pada tahun 2045 baru Indonesia masuki 1 abad NU sudah lahir terlebih dahulu. Sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama, itu ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama itu ingat,
Karena penjajah sedemikian rupa masifnya, bukan hanya mereka menjajah politik, tapi perdagangannya juga diacak-acak oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Maka disitulah ulama-ulama kita mendirikan apa yang disebut Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk memberdayakan ekonomi bangsa Indonesia, karena kekayaan perdagangan Indonesia pada saat itu diacak-acak oleh VOC, diacak-acak oleh Hindia Belanda. Yang berjuang itu adalah ulama-ulama kita yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu. Kurang tarik teprokna. Jika teu yakin teh. Sekali lagi keproknya. Ingat di TK saya begini. Pendiri-pendiri negara kita juga bikin taswirul afkar sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Taswirul afkar ini semacam halakoh-halakoh, diskusi-diskusi berpikir. NU pada saat itu sebelum dilahirkan NU sudah sering diskusi bagaimana caranya Indonesia supaya direbut menjadi negara merdeka. Sehingga untuk membangkitkan patriotisme orang-orang Indonesia, Kiai Hasbullah Wahab, Kiai Wahab Hasbullah itu mengubah lagu yang tadi disampaikan oleh fatayat-fayat kita. Jalal waton, jalal waton, jalal aton. Saya gagal fokus ngelihat dirjennya itu loh. Maaf. Ini luar biasa. Kapan itu Yahlal Waton, Subhanul Waton itu digubah oleh Kiai Wahab Hasbullah? Ternyata jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1916 Indonesia merdeka 1945. Jauh sebelum Indonesia merdeka, orang-orang NU itu sudah menggemakan Indonesia ini adalah negara Indonesia tercinta. Makanya bahasa dia ini kan Numawi, lernya Manawi, Palade, Nges. Ya sudahlah, saya juga orang Sunda sudah lama, tapi yang alus-alus repot. Ini jadi saya naturalisasi. Jadi Louis Dekker Multatuli itu diutus oleh Belanda datang ke Indonesia, itu tujuan utamanya adalah untuk mengacak-acak pondok pesantren. Masuk ke pesantren-pesantren, mempengaruhi pemikiran-pemikiran para kiai, karena pada saat itu TNI belum ada. Maaf Pak Kolonel, belum ada waktu itu. Sementara pergerakan rakyat melawan penjajah itu diinisiasi rata-rata oleh kiai-kiai dan pimpinan-pimpinan pesantren. Maka dengan demikian, Louis Dekker yang ingin mempengaruhi pemikiran kiai, mempengaruhi komunitas masyarakat yang ada di pesantren, gagal. Justru Louis Dekker itu adalah justru cinta kepada negara Indonesia, hormat kepada kiai-kiai NU, hormat kepada anak-anak pesantren, karena mereka meskipun dengan keterbatasan mampu melawan Belanda untuk diusir dari negara Indonesia ini. Louis Dekker mengatakan, kalau tidak ada kiai, kalau tidak ada pondok pesantren,
nilai patriotisme di Indonesia ini akan hilang. Itu kata orang Belanda yang datang ke Indonesia, yang tadinya akan mengacak-acak pemikiran kiai, tetapi otak orang Belanda ini sehat, akhirnya membela Indonesia. Akhirnya Indonesia juga ikut kiai-kiai NU ini memanggul senjata, mengusir para penjajah dan memerdekakan Indo. Dari sini Bapak Ibu, kita paham bahwa NU itu adalah bukan penduduk abal-abal di Indonesia. NU itu bukan penumpang gelap di Indonesia, tapi justru masyarakat NU lah yang berjuang, rumah yang termasuk berjuang mengusir penjajah, dan Indonesia bisa merdeka. Di antaranya adalah kiai dan komunitas masyarakat yang ada di pondok pesantren yang memerdekakan Indonesia. Makanya wajar kalau pemerintah sekarang itu dekat dengan kiai, dekat dengan pesantren, membantu pesantren, bukan dicabut bantuannya, Pak. Maaf Pak Karo, saya sedih kalau umpama ada ngedengar sekolah-sekolah swasta sudah dicabut bantuan. Masya Allah, saya sebagai guru, saya sebagai pimpinan pondok, ya sedih sih enggak sebenarnya. Insya Allah orang pesantren mampu menggaji gurunya. Ketika anak-anak jajan di kantin-kantin pesantren, itu ternyata mampu untuk memberikan honor-honor guru-guru yang ngajar di sana. Kita tidak pernah mengandalkan bayaran santri, karena kalau mengandalkan santri, saya yakin Baitul Hikmah itu tidak mungkin membangun pesantren sebesar ini kalau dengan bayaran uang santri. Saya tanya sama kiai, bayarannya berapa kiai? Mana pakai Bu Surat ini? Ya, Berapa kiai? 350. 350 bulan. 350 dahar. Listrik. Dahar di listrik. Guruna coba sabaraha 350 ribu. Pantes kiai nakuru. Enggak, Kiai. Semangat. Tapi sehat, alhamdulillah. Ini kita tidak mengharapkan, tapi kalau tidak dibantu kok ya kebangetan gitu. Karena mereka ini membangun Indonesia. Bagus kan ini? Ketika Indonesia sudah merdeka, ada pengkhianat-pengkhianat yang ada di Indonesia. Maaf, saya sebutkan di antaranya DITI. Meskipun DITI itu adalah Islam, perjuangannya sama, tetapi kita mempertahankan resolusi yang sudah disepakati pada saat itu adalah kita NKRI-nya harga mati, dasarnya Pancasila, itu sudah disepakati dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ada kelompok yang sesama agama kita ingin keluar daripada resolusi atau konsensus. Hese amat tadi kucing wae siapa. Konsensus yang sudah disepakati oleh rakyat Indonesia dengan dasar Pancasila. Maka Nahdlatul Ulama, meskipun mereka itu paham agama, ngerti agama, demi untuk persatuan-kesatuan yang ada di sana sesama muslim, karena tujuannya berbeda dengan negara Indonesia, dilawan. Bahkan Pak Kiai Busro mengatakan, mitohakna al-maghfurlah, Kiai Saifuddin Zuhri pun digorok oleh DITI. Masya Allah. Kenapa? Demi negara kesatuan Republik. Masa PKI korban yang paling banyak NU. Banser digorok, kiai-kiai digorok lehernya. Betul atau tidak?
NU kiai-kiainya maju ke depan, mengerahkan santrinya, mengesarkan Banser supaya mereka melawan PKI demi kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan yang sedemikian rupa lantas sudah merdeka seperti ini, apakah didiamkan? Pondok-pondok pesantren itu nggak usah dikasih tambang, Pak. Yang biasa-biasa saja. Tambang NU sudah melingkar, Pak. Sudah melingkar, mengikat. Cuman mengikatnya tidak kuat, artinya perbedaan di NU itu diayomi, tapi tetap dalam bingkai Nahdlatul Ulama. Jangan tambangnya dicopot, ditarik kanan, ditarik kiri. Ini yang berbahaya. Halo? Halo? Ada teman saya dari organisasi lain, Pak Kiai, eta kunaon sih? NU rebutan tambang. Ih, siapa? Atuh wajar eta lambang lagi tambang, urang. Halo? Halo? Ini yang disebut adalah li'ayyal zakar, mengingat. Mengingat kepada mereka yang telah berjuang. Mengislamkan kita dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diajak oleh guru-guru kita dulu dengan bermadhab salah satu dari yang 4. Yang dari 4 ini meskipun mayoritas Asy-Syafi'i, tetapi bukan berarti kita tidak menerima madhab-madhab lain. Kita menerima orang yang tidak kunut. Betul atau tidak? Kita menghormati orang-orang yang tidak tahlilan. Kita menghormati orang-orang yang tidak pakai usoli yang biasa dipakai oleh orang NU. Kita hormati. Enggak pernah kita dalam ceramah mencaci maki mereka. Tetapi kenapa bisa terjadi di masyarakat kadang-kadang ribut? Dikarenakan ada sebagian kecil dai-dai mereka yang selalu mengacak-acak ibadah, kegiatan, aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang-orang NU. NU bangkit bukan berarti tidak bisa menjawab. NU juga punya dalil. Mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Ngotot saya. Halo? Maka untuk itulah kita harus punya kader. Guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Saifuddin Zuhri mendirikan pesantren, mempersiapkan kader. Anak-anak diajarkan agama, ajarkan akidah, ajarkan syariah, ajaran lughawiyah, nahwu, shorof, balaghah. Saya tanya Kiai, sudah banyak anak-anak yang hafal alfiyah, sudah banyak anak-anak yang hafal apa itu balaghah teh? Jawhar Maknun. Bahkan ketika tampil di musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional, itu pesantren Baitul Hikmah ini berhadapan dengan pesantren-pesantren yang senior-senior. Luar biasa. Makanya saya bertanya kepada teman-teman, ya pesantren jauh di kota, naik naga hese. Kemarin habis acara dikasih makan di sini, naik ke atas ngap. Eta santrina kunaon loba Kiai. Pesantren saya di Subang Kalijati datar, dibanding di dia mah jauh. Baina sama wa sumur. Ditanya sama saya, Kiai wirid nanaon? Temakai wirid di dia. Ternyata beliau menyampaikan program-programnya, menyampaikan sistem pembelajarannya. Subhanallah. Berbahagialah anak-anakku santri yang sudah belajar di pesantren Baitul Hikmah ini. Mudah-mudahan kalian jadi ulama yang mengamalkan ilmunya, mampu menjadi tokoh-tokoh seperti beliau-beliau ini. Amin ya robbal. Alhamdulillah juga berdiri di sini sekolah tinggi agama Islam Saifuddin Zuhri. Ini untuk membuktikan bahwa pesantren itu juga
ingin menanamkan intelektual. Kita lihat anak-anaknya, Masya Allah, di samping mereka hormat taklim, kalau ada santri membungkuk, kalau ada santri cium tangan, kalau ada santri merangkak ingin mencium tangan kiainya, itu bukan feodalisme, goblok. Ini tradisi di pesantren, bagaimana caranya untuk menghormati orang yang dihormati, untuk menghormati orang yang mulia. Nabi Adam diperintahkan untuk iblis, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Lihat dalam tafsir-tafsir, sujud di sini adalah bukan sujud yang kayak sujud kas-sholat, tetapi sujudnya adalah al-inhina, untuk nunduk dan hormat. Artinya Allah memerintahkan kepada makhluk yang namanya malaikat dan jin supaya mereka hormat kepada manusia Nabi Adam. Apalagi santri, muridnya kiai, bagaimana caranya untuk menghormati kiai? Tidak ada lain kecuali hanyalah menghormat, tunduk, cium tangan, bolak-balik, dan mereka merangkak. Bukan feodalisme, tapi bentuk adalah penghormatan dan sekaligus tabaruk kepada guru-guru itu. Kalau tidak paham tentang adat istiadat pondok, ulah ngomong, ulah nyarter TV. Kita juga boga TV, meskipun itu hanya tayang di pesantren-pesantren. Kita punya TV NU, disetel. Ibu pernah nyetel? Paling Indosiar. Lomba naon ta dangdut non ngaran. Nggak surama ternyambung kali itu teh. Alhamdulillah, perguruan tinggi keniscayaan di pondok-pondok pesantren supaya diakui keintelektualannya. Betul atau tidak? Maka mereka juga digiring kalau di pesantren di perguruan tinggi ada sifatnya KKN. Ini saya ingat kalau sifat KKN yang disampaikan oleh Gus Dur. Presiden kita semuanya KKN. Soekarno KKN. Kanan kiri nona. Kata beliau gitu. Soeharto KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Habibie KKN. Kecil-kecil nekat. Itu kata Gus Dur itu. Kalau Gus Dur saya juga KKN, kanan kiri nuntun katanya. Ya, kalau di perguruan tinggi itu ada KKN, tapi di sini menggunakan adalah kuliah khidmah nyata. Masya Allah, luar biasa ini kiai kita ini, banyak inovasi-inovasi. Makanya saya izin kiai, saya angkat Kiai Busro, itu adalah guru saya. Untuk itu saya salaman mulai dari sekarang adalah saya cium bolak-balik. Nggak usah ngasih amplop sama saya kiai, nggak usah. Demi Allah, saya serius. Karena kenapa saya nggak meminta? Karena memang ini tugas NU, tugas PWNU saya di sini, bukan ditugaskan oleh beliau. Dan datangnya kita ke tempat ini, beliau dikatakan bukan sohibul makan, tapi sohibul makanan para ketua. Pagi-pagi kita sudah dikasih sop. Tadi sop apa itu? Soto, Masya Allah. Semalam caking ngenana hilap. Alhamdulillah, saya sebagai panitia SC, saya ini panitia. Jadi baru ada kali panitia itu suruh ceramah kakarak ya di dunia. Pinter kayak Baitul Hikmah ya. Jadi supaya aman daripada ongkos, ketua nanya suruh ceramah. Nyantai, ada Pak Wahidi. Nyantai. Halo? Udah jam 11:30. Saya tahu diri. Saya khawatir disoraki seperti Pak Karo tadi disoraki. Maka untuk itu saya mohon maaf. Lain kali insya Allah Pak Kiai kapan-kapan bisa bersilaturahim ke tempat ini. Mudah-mudahan ada materi-materi yang lain.
bisa saya sampaikan, insya Allah kaitannya adalah dengan pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syukur tadi mensyukuri nikmat. Artinya mensyukuri nikmat itu memanfaatkan kemerdekaan ini. Kita bersyukur banyak pembenahan di Jawa Barat ini luar. Kita dalam satu sisi kita harus hormat kepada Pak Kadep luar biasa untuk mendukung, untuk membantu masyarakat lemahnya. Kita terima kasih. Tetapi tolong yang ingin saya sampaikan dalam rapat kemarin Muker itu kita juga membahas ini sedih banyaknya sekolah-sekolah swasta di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan di pesantren kalau tidak dibantu. Bukan kita ngemis, cuman ngerti gitu loh. Yang kedua Pak, kita juga kemarin dalam Bahsul Masail pernah kita beberapa saat yang lalu ada Zoom dengan LBM NU dari PWNU Jawa Barat, itu Pak Karo juga hadir ketika kita LBM tentang Sapoe Sarebu Rereongan, itu kan sudah keputusan. Nah itu sekarang kita angkat di sini bagaimana rereongan sebulan sekali itu yang program daripada Pak Gubernur ditinjau daripada kacamata fikih. Nanti hasilnya kita akan sampaikan kepada Pak Gubernur, insya Allah ini adalah kontribusi daripada masyarakat NU untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Keprek atau cicing wah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau apa yang sampaikan tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.